Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C0224041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 22, import, bendaharawan, dan industri tertentu untuk memenuhi tugas perpajakan 2 dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Materi yang akan dibahas yaitu PPh pasal 22 import, PPh pasal 22 bendaharawan, PPh pasal 22 industri tertentu, dan contoh PPh pasal 22. PPh pasal 22 import. Tarif PPh pasal 22 import. Tarif PPh 22 sendiri bervariasi tergantung pemungutan serta objek dan jenis transaksinya. Namun, khususnya untuk tarif PPh 22 impor adalah sebagai berikut. Pertama, jika menggunakan angka pengenal importir, maka tarifnya adalah 2,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Kedua, jika tidak menggunakan API, maka tarifnya adalah 7,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Ketiga, jika termasuk impor yang tidak dikuasai, maka tarifnya adalah 7,5% dan dikalikan dengan nilai lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu cost insurance dan freight, ditambah dengan bea masuk dan pemungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang kepabean di bidang impor. Cara pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran impor yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. PPh pasal 22 bendaharawan. Artinya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dengan kata lain, PPh 22 bendaharawan adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan. Objek dan tarif PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pertama, bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan. Ketiga, KPA atau penjabat penerbit surat pemerintah pembayar uang diberi delegasi KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. PPh pasal 22 industri tertentu. Peraturan termasuk pemungutan PPh pasal 22 adalah usaha industri atau eksportir tertentu, yaitu melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Penjualan hasil produksi industri tertentu objek dan tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Ketiga, penjualan baja sebesar 0,35%. Empat, penjualan semua jenis kendaraan beroda 2 atau lebih besar sebesar 0,45%. Kelima, penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%. Contoh PPh pasal 22 impor. PT Dell memiliki nomor APL melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut. Harga komputer 20.000 US, asuransi 1.000 US, biaya angkut 4.000 US, harga pabean 25.000 US. Untuk pemungutan, bea masuk 20%, yaitu sebesar 5.000 US, bea masuk
tambahan 10% yaitu sebesar 2.500 US. Nilai impornya sebesar 32.500 US. Apabila pada tanggal impor sesuai dokumen impor barang, nilai kurs sebesar 1 sama dengan Rp14.324, maka dasar pengenaan PPh pasal 22 sama dengan 32.500 US dikali 14.342 rupiah sama dengan 466.115.000 rupiah. PPh pasal 22 yang harus dipungut yaitu 466.115.000 rupiah dikali 7,5% sama dengan 11.652.875 rupiah. Apabila tidak memiliki nomor APL, maka PPh pasal 22 yang harus dipungut sebesar 466.115.000 dikali 7,5% sama dengan 34.661.150 rupiah. Contoh bendaharawan. PT Konsume mendapat pesanan mukenah dari Departemen Agama atau Depak yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar 440 juta termasuk PPN. Atas pembelian tersebut, bendaharawan Depak memotong PPN. PPh pasal 22-nya itu sebesar PPN sama dengan 10 dibagi 110 dikali 440 juta sama dengan 400 juta. PPh pasal 22-nya yaitu sebesar 1,5% dikali 400 juta sama dengan 6 juta. Jurnal penjualan dilakukan oleh PT Konsume yaitu piutang dagang sebesar 394 juta di debit. PPh pasal 22 yaitu sebesar 6 juta di debit. PPN dibayar di muka sebesar 40 juta di kredit. Penjualan sebesar 400 juta di kredit. PPN keluaran sebesar 40 juta di kredit. Jurnal pelunasan piutang dagang yaitu kas pada debit yaitu sebesar 394 juta, piutang dagang pada kredit yaitu sebesar 394 juta. Contoh industri tertentu. Koperasi Kataro mengadakan penjualan kepada Nyonya Kiyono atas 1000 rim kertas flannel dengan nilai total 77 juta termasuk PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenakan PPh 22 senilai 200.000. PPh 22 yang dipungut Koperasi Holding yaitu beban PPh 22 sama dengan 0,1% dikali 100% dibagi 110% dikali 77 juta sama dengan 70.000. Jurnal Koperasi Karto sebagai berikut. Piutang dagang pada debit 77 juta 70 rupiah. Penjualan pada kredit 70 juta. Utang PPh pada kredit yaitu 70.000. PPN keluaran pada kredit yaitu 7 juta. Terima kasih. Inilah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.